saya Frank Sabuna. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai gangguan bipolar. Gangguan bipolar sendiri terdapat dua tipe, yaitu bipolar tipe 1 dan bipolar tipe 2. Gangguan bipolar tipe 1 adalah gangguan perasaan dengan dua kutub yang bertolak belakang. Dua kutub yang dimaksud di sini ialah depresi dan manik. Depresi dapat diartikan atau dapat didefinisikan sebagai keadaan emosional yang ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan yang tidak berarti dan rasa bersalah, menarik diri dari orang lain atau dari lingkungan sekitar, dan kehilangan minat dalam aktivitas yang biasanya dilakukan. Manik sendiri, sedangkan untuk manik dapat diartikan atau didefinisikan sebagai keadaan emosional dengan kegembiraan yang berlebihan, mudah tersinggung, disertai perilaku hiperaktif, berbicara lebih banyak dari biasanya, serta pikiran dan perhatian yang mudah teralih. Orang dengan gangguan bipolar akan mengalami dua fase perasaan tersebut dalam hidupnya. Sedangkan untuk bipolar tipe 2 merupakan nama yang digunakan untuk perubahan mood secara berkala yang diperlihatkan oleh individu yang mengalami episode manik kutub pertama, episode depresi berat atau kutub kedua, dan perilaku normal yang terjadi di antara kedua episode tersebut. Gangguan bipolar tipe 2, pada gangguan bipolar tipe 2 penderita akan minimal mengalami episode hipomania, gangguan dalam bentuk lebih ringan dari episode mania dan episode depresi. Gangguan bipolar tipe 2 diasosiasikan dengan suatu bentuk mania yang lebih ringan. Pada gangguan bipolar tipe 2, seorang mengalami satu atau lebih episode depresi mayor dan paling tidak satu episode hipomania. Namun orang tersebut tidak pernah mengalami satu episode mania secara penuh. Berikut gangguan bipolar tipe 1. Gangguan bipolar tipe 1 ditandai dengan fase mania, berupa kegembiraan dan kesenangan yang sangat berlebihan, aktivitas yang menggebu-gebu, dan terlalu banyak bicara sampai penurunan kebutuhan tidur. Saat fase mania ini, keputusan yang diambil kadang tidak rasional. Untuk gejala bipolar tipe 1 ditandai dengan episode mania berat dan depresi berat. Gangguan bipolar tipe 1 ini ketika kondisi mania, penderita ini akan sering dalam kondisi berat atau berbahaya. Untuk diagnosis gangguan bipolar tipe 1 perlu untuk memenuhi kriteria episode mania. Episode mania mungkin telah didahului dan dapat diikuti oleh episode hipomania atau depresi berat. Bipolar tipe 2. Gangguan bipolar tipe 2 diasosiasikan dengan suatu bentuk mania yang lebih ringan. Pada gangguan bipolar tipe 2, seseorang mengalami satu atau lebih episode depresi mayor dan paling tidak satu episode hipomanik. Namun orang tersebut tidak pernah mengalami satu episode manik secara penuh. Gejala bipolar tipe 2 meliputi periode hipomania diikuti oleh episode depresi. Selain itu, orang yang terkena gangguan bipolar mengalami perubahan suasana hati. Suasana hati ini lebih ekstrim dari orang yang normal. Orang yang mengalami hipomania bisa mengalami berbagai kombinasi dari beberapa gejala berikut. Gejala yang pertama, peningkatan energi atau perasaan lebih gelisah. Gejala kedua, merasa lebih optimis. Gejala ketiga, peningkatan kepercayaan diri. Yang keempat, menurunnya kebutuhan untuk tidur atau ketidakmampuan untuk tidur. Yang kelima, pikiran yang tidak bisa berhenti. Yang keenam, berbicara terlalu cepat atau berbicara lebih banyak dari biasanya. Yang keenam, kecenderungan terhadap perilaku nekat seperti menghabiskan terlalu banyak uang, mengonsumsi alkohol secara berlebihan atau menggunakan narkoba, atau mengambil risiko yang cukup besar. Yang terakhir, gangguan pengambilan keputusan. Untuk penyebab bipolar disorder sendiri terdapat dua faktor utama. Yang pertama itu faktor genetis dan faktor fisiologis. Namun penyebab eksternalnya seperti faktor lingkungan juga berperan memicu bipolar. Baik, yang berikut mengenai perbedaan bipolar tipe 1 dan bipolar tipe 2. Untuk bipolar tipe 1, penderita
bipolar tipe 1 setidaknya mengalami satu episode manik disertai atau tanpa disertai episode depresi. Selain itu, episode manik yang terjadi kemungkinan melibatkan halusinasi atau delusi. Sedangkan untuk bipolar tipe 2, penderita bipolar tipe 2 setidaknya mengalami satu episode hipomanik dan satu episode depresi tanpa melibatkan halusinasi atau delusi. Sebagian besar penderitanya bahkan lebih sering mengalami episode depresi. Oke, baik, sekian dari video saya pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.